Jadi kita nanti akan mendengarkan sharing dari narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya kita selalu menanti-nantikan beliau ya. Beliau ini walaupun sangat sibuk tetapi masih meluangkan waktunya bagi kita semua. Baik, tanpa panjang lebar saya panggilkan ya dokter kita tercinta, Dokter Ivan Husada. Selamat Ya, pagi, selamat dokter. pagi, Novi. Selamat Ya, pagi semuanya. selamat pagi, Apa kabar? Dok. Pastinya sehat ya, Dok. Oke, baik. Ini Iya. cuaca Kita Semarang dari pagi, iya, udah diguyur mendung, hujan ya, Dok. hujan, ya enak tidur. Tapi kita Betul, tetap mendung-mendung enak tidur, selimutan lagi ya. betul, kita tetap Iya. Atau beraktivitas. mungkin sambil ini ya, ngemil ya, pisang goreng sama ngopi gitu, wah enak banget, Dok. Ah, iya itu. Ya, apa ini? Kita pagi ini mau bincang-bincang tentang apa ini? Nah, biasalah, Dok. Ini kan baru gencar-gencarnya ya. Kita ketika melihat televisi, melihat pastinya berita dimanapun ini, COVID ini kok semakin tinggi ya, Dok. Kok semakin meresahkan gitu ya. Padahal kita kemarin itu udah mulai ya landai, kemudian mulai mendengarkan berita-berita ya. Kemarin India itu sampai segitu banyaknya ya penduduknya ini kena COVID ini. Lah kok malah Indonesia ini kok malah ikut menyusul nih, gimana, Dok ini? Kok semakin tinggi? Bahaya nih, kita juga patut waspada loh, Dok ya. Ya, itu kan sudah diprediksi ya, pasca Lebaran kemarin kan sudah diprediksi kalau tidak mentaati protokol kesehatan ya jadinya begitu, ya jadinya begitu. Jadi memang kita harus hati-hati dalam hal kondisi sekarang ini kan sudah sangat cukup mengkhawatirkan lah menurut saya ya, sehingga kita harus perlu hati-hati sekali, bila perlu ya tidak perlu keluar rumah ya tidak perlu keluar rumah, beraktivitas di rumah saja gitu. Lalu juga mentaati protokol kesehatan karena itu sangat penting sekali yang dianjurkan oleh pemerintah tentang harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, semua itu bukan untuk memperketat ruang geraknya masyarakat, tidak, tapi demi untuk kebaikan kita semua gitu loh. Betul. Dan ada juga orang yang sekarang kan masih istilahnya membandel ya, istilahnya ya. Jadi ya apa boleh buat ya, memang butuh kesadaran masyarakat dalam hal ini. Iya. Bahkan sampai kemarin itu ya, Dok, di televisi itu juga banyak ya masyarakat yang malah demo, Dok. Karena di portal ditutup seperti itu, di lockdown, malah mereka ini protes ya, melakukan protes kepada pemerintah. Sangat miris ya, Dok ya. Ironis gitu loh maksudnya. Ya, Ada kondisi seperti ini ya. maka itulah saya kira setiap langkah tindakan yang diambil oleh pemerintah itu pasti ada maksud dan tujuan yang baik untuk masyarakat ya. Jadi kita jangan sampai istilahnya gegabah melawan atau apa, tapi kita coba pikir bahwa semuanya itu sebenarnya untuk kita semua, untuk kita masyarakat. semua, untuk kebaikan ya. Harusnya kita mendukung ya program pemerintah ya, Dok ya, sebagai warga yang baik ya. Oh ya harus dong, kalau nggak ada pemerintah yang mau membuat program merusak masyarakat, menjerumuskan nggak ya, ada. ya. Iya betul. Terus kira-kira ini penyebabnya melonjak COVID semakin tinggi ini apa, Dok? Selain mungkin ya apa tentang prokes mungkin ya, atau mungkin mereka sudah lupa mungkin ya, sudah mulai kelihatannya saya nggak terkenal kok gitu, jadi mulai kumpul-kumpul lagi atau gimana, Dok? Kalau menurut analisa saya pribadi kan beberapa waktu yang lalu kan sudah banyak sekali yang namanya vaksinasi yang dilayani oleh pusat kesehatan yang ada di kota Semarang ya. Kalau kita bicara Semarang itu kan semua puskesmas, instansi pemerintah sudah melayani vaksinasi, tapi kan masih usia di atas 60 tahun. Yang di bawah 60 kan belum. Kan hanya beberapa yang mungkin kelolosan mungkin bisa dapat vaksin itu. Nah,
Kemudian ditambah lagi kesadaran daripada usia 60 ke atas tuh mungkin mereka lebih mentaati ya, karena tahu kalau sudah usia di atas 60 itu kalau ada komorbid kan itu sangat berbahaya. Betul. Ya. Iya, Dok. Maka dari itu kalau kita lihat tren kasus sekarang, yang lansia itu semakin menurun meskipun ada. Justru yang meningkat itu adalah anak-anak muda sekarang. Iya ya, Dok. Anak-anak muda, bahkan anak-anak ya. Nah, yang saya sangat mengkhawatirkan adalah anak-anak muda yang merasa bahwa dia masih muda, lalu keluar rumah tidak pakai masker, lalu tidak mentaati protokol kesehatan juga, berkumpul di kafe, berkumpul di satu tempat, ngobrol dan lain sebagainya tanpa peduli bahaya COVID ini. Dan mereka merasa bahwa ini teman saya sendiri kok, teman baik kok, enggak apa-apa kok. Nah itu. Nah oleh sebab itu, kalau kita lihat tren sekarang ini menurut pendapat saya, dan saya coba mencari info juga dari beberapa rumah sakit, ya banyak sekali yang remaja-remaja sampai usia 40, 50, 40 ke bawah, 50 ke bawah, itu usianya rata-rata yang kena seperti itu. Baru saja tadi malam jam 7 saya mendapat info, ya memang dia pasien saya, tapi sejak COVID dia langsung dirawat di rumah sakit. Usia 40 tahun, anak 2, itu meninggal. Jadi jangan dikira sekarang ini bahwa COVID kalau kena lansia pasti bahaya, tapi kalau masih muda aman. Tidak loh, Bapak Ibu. Banyak yang usia di bawah 40 itu meninggal karena COVID. Sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Sebabnya karena sudah ada gejala tapi tidak diobati. Sudah ada gejala merasa flu-flu biasa. Sudah ada gejala dirasa bahwa enggak apa-apa, enggak segera dites dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya ya penyakitnya berlanjut menjadi lebih parah. Nah, COVID sendiri tahu sendiri bahwa kalau sudah terlanjur dan terlambat diobati, maka susah kan untuk bisa mengangkat seseorang itu untuk jadi lebih baik lagi. Apalagi saturasi oksigennya sudah di bawah 90. Nah itu. Jadi sekaligus saya menginformasikan kepada rekan-rekan yang ada di sini bahwa ayolah kita sama-sama bekerja sama dengan pemerintah, bersama dengan tenaga kesehatan untuk bisa menggalakkan protokol kesehatan ini betul-betul harus ditaati, dan ya kita harus bisa menjaga diri kita. Mulai dari diri kita, keluarga kita, baru lingkungan kita. Itu baru programnya baru bisa berhasil. Karena kalau tidak, ya terus melebar. Dan kasihan juga tenaga kesehatan para medis itu di rumah sakit satu persatu tumbang di gara-gara tidak pernah selesai. Gitu. Iya, betul Dok. Jadi memang harus dimulai dari kita sendiri dulu ya Dok ya. Kita sadar diri dulu bahwa memang kita harus mendisiplinkan dulu ya, kita dan keluarga kita paling tidak, dan rajin-rajin paling tidak ya kita mendengarkan banyak literasi, edukasi tentang COVID-19 ini ya Dok ya. Iya. Kan sekarang banyak sekali ya di Instagram, misalnya yang suka medsos, kayak gitu kan banyak dari dokter yang mungkin memberikan edukasi, edukator mengenai COVID-19 ini ya. Karena otomatis ya Dok, kalau anak muda ini menjadi potensi silent carrier ya Dok ya. Karena kan dia nggak merasa ya, kelihatannya sehat ternyata OTG gitu ya Dok ya. Jadi makin meluas ya, nggak selesai-selesai gitu loh maksudnya. Karena kondisi sekarang ini, COVID yang kita kenal awal pertama di tahun 2020 dengan sekarang itu sudah sangat berbeda. Kalau dulu ada gejala-gejala panas, lalu mungkin sesak napas, lalu mual muntah. Tapi yang sekarang ini kadang-kadang kita temukan tidak bergejala. Tidak bergejala dan juga tidak panas.
Baru beberapa hari yang lalu saya menemukan kasus pasien hanya laporan ke saya diare terus, Dok. Kasih obat diare. Ternyata kasih obat diare tidak sembuh-sembuh. Nah, hari ketiga saya bilang kamu harus tes. Ya. Tesnya apa? Bukan rapid, saya bilang PCR. Ya, langsung dites PCR ternyata positif. Nah, dari pengalaman ini saya sudah dari dulu sudah menduga bahwa ya memang strain yang baru ini gejalanya berbeda, seperti orang sehat tapi ada. Seperti orang tidak apa-apa tapi ternyata kalau dia ada kontak erat dengan si penderita, maka wajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kalau kita misalnya ada kontak erat dengan si A yang ternyata si A tersebut positif ya COVID, maka kita jangan sampai cuman diam saja merasa bahwa sudah ada kontak tapi aku enggak punya gejala kok, ya wis enggak apa-apa, aku aman. Bahaya sekali. Ya. Jadi itu yang harus kita hati-hati karena kalau kita tidak hati-hati, bukan hanya bahaya bagi diri kita, bahaya bagi keluarga kita juga, sekeluarga bisa kena. Seperti itu. Berarti walaupun kita ini sudah pernah kontak, walaupun tidak ada gejala ya tetap kita harus tes ya, Dok ya, wajib ya. Mungkin dengan antigen atau langsung PCR juga bisa ya, Dok. Untuk Ya, memastikan memang protokol kesehatannya begitu ada curiga kontak erat dengan si penderita, maka di tracing dan orang yang pernah berdekatan atau berhubungan dengan si penderita itu wajib dilakukan tes. Ya, untuk bisa tujuannya apa? Tujuannya satu, mendeteksi supaya orang itu apakah juga tertular atau tidak. Yang kedua, menghentikan penyebaran, itu tujuannya. Menghentikan penyebaran agar tidak tertular ke yang lain. Gitu loh. Iya, Dok. Baik, berarti tetap harus diupayakan ya. Walaupun kadang ini kan banyak keluhan, Dok. Waduh, harus bayar lagi. Seperti itu. Kadang kan puskesmas tidak menyediakan fasilitas terkadang, Dok. Hanya minimal gitu loh, Dok. Jadi ya kita harus punya inisiatif sendiri ya, paling tidak ke rumah sakit. Mungkin cek antigen saja itu kan ya murah ya, enggak sampai mahal sekali kalau cuman tes antigen ya, Dok ya. Iya. Itu ya, paling tidak bisa menekan ya, Dok ya, untuk peningkatan dari COVID ini ya, Dok. Oh iya pasti. Jadi memang beban pemerintah sudah cukup berat ini. Walaupun pemerintah masih berusaha untuk bisa membiayai, tapi kita tahu sepanjang COVID ini hampir 2 tahun ini kan berapa anggaran yang sudah dikeluarkan. Tentunya ya diharapkan bagi yang mampu ya periksa sendirilah, jangan pakai BPJS. Kalau semua berharap BPJS-nya bangkrut nanti. Kemudian juga apa ya istilahnya, menurut saya yang paling baik adalah kita mencegah. Karena kalau sudah kena COVID positif, ya tidak ada yang namanya tidak pakai biaya. Mau PCR biaya, mau foto rongsen biaya, mau tes darah biaya, semua biaya. Maka itu sadarlah pada diri kita masing-masing, termasuk rekan-rekan di sini, ojo sampai kena. Kalau sampai kena, wes apa kerugiannya kalau kita kena? Satu, kita tidak bisa beraktivitas. Otomatis kan, isoma. Berarti semua kegiatan pekerjaan harus dihentikan. Kecuali lockdown online. Ya, Dok. Ya, kecuali online kan. Iya, betul. Dua, harus pisah dengan keluarga. Ya kan, lu harus tahu itu. Harus pisah dengan keluarga. Ya, ada pasien saya, ibunya positif, bapaknya positif, anaknya negatif. Padahal anaknya baru 3 bulan. Nah, terus piye anaknya? Siapa yang ngopeni? Ikutin neneknya. Neneknya juga nggak bisa apa-apa. Ya kan goleannya ASI. Jadi sepanjang hari nangis. Ya, itu yang jadi masalah. Terus kemudian
tentunya ya pasti ekonomi juga akan jadi masalah ya kalau kena COVID ya. Jadi banyak Betul. saya lihat ekonomi sekarang sudah mulai menurun dan Menurun. itu berakibat berdampak kalau kita kena COVID, wow, biayanya besar. Harus mulai Obat, disiapkan. iya obat-obatan mahal dan sebagainya. Iya, Jadi iya, benar-benar harus super hati-hati dah. betul. Ya, lebih baik memproteksi diri kita sendiri ya, Dok, Hmm. dengan ya investasi, minum produk HDI ya. Terkadang kan orang lebih berat kalau memikirkan untuk beli suplemen buat diri kita dan keluarga kita. Merasa dirinya masih sehat gitu ya. Tapi begitu sakit tuh padahal biayanya lebih berkali-kali lipat dari apa yang dikeluarkan kalau kita ini beli suplemen ya. Yang harusnya beli cuman berapa, enggak ada 1 juta gitu ya. Untuk tes seluruh keluarga gini kan kalau dihitung-hitung malah lebih banyak gitu ya, Dok. Kemudian selain itu, Dok, upaya untuk tiap kita masing-masing ya, selain tadi tidak abai prokes juga ya, kemudian minum suplemen seperti itu, kira-kira ada apa lagi, Dok, untuk upayanya, Dok, supaya kita tidak terkena ini COVID, Dok? Saya ingin menyampaikan di forum ini bahwa apa yang harus kita lakukan? Minum suplemen bukan jaminan loh. Wong vaksinasi aja tidak jaminan pasti tidak Betul. COVID, apalagi cuma minum suplemen. Walaupun itu penting, ya. Tapi yang paling penting adalah menjagai diri kita dari lingkungan yang ada. Dulu saya sudah pernah menyampaikan di topik Health Talk sebelumnya. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam penyebaran COVID ini apabila kita tidak mau mudah terinfeksi. Yang pertama adalah viral load. Perhatikan viral load. Viral load itu apa sih? Viral load itu adalah daerah yang di mana banyak terjadi kasus COVID. Kalau sudah tahu daerah situ banyak, yang kita jangan mengunjungi daerah itu, menjauh. Ya, bahkan kalau diketahui oleh pemerintah daerah itu kan akan diblokir kan. Ya. Karena daerah situ termasuk viral load-nya tinggi. Yang kedua adalah frekuensi paparan. Nah, frekuensi paparan artinya apa? Semakin sering orang terpapar ya semakin kuatnya kayak apa ya lama-lama juga kena. Contohnya perawat, dokter, tiap hari lihat pasien COVID, ya dia pasti kena lama-lama. Dia kuatnya kayak apa? Frekuensi paparan. Yang kedua, durasi paparan. Seberapa jauh kita kontak erat dengan si penderita. Itu juga menentukan berapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Viral load, frekuensi, durasi, dan yang keempat adalah imunitas. Ya. Nah, kalau kita berbicara 1, 2, 3 ini masalah perilaku hidup dan sikap gaya hidup kan. Yeah. Tapi kalau yang keempat ini masalah imunitas ini luas. Ya, bukan hanya konsumsi suplemen, mulai dari bagaimana pola makan yang sehat, perilaku hidup yang sehat, menjauhi segala perilaku yang tidak atau berdampak pada kesehatan, termasuk tidurnya yang kurang, olahraga tidak pernah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi imunitas itu menyangkut luas kan. Termasuk gizi sehari-hari yang kita makan 3 kali sehari, itu harus diperhatikan juga. Karena itu semuanya menunjang imunitas tubuh. Baru bla bla bla, baru suplemen yang mungkin bisa berdampak pada imunitas. Nah, kalau suplemen yang berdampak pada imunitas sudah jelas secara ilmiah dan medis dikatakan ya, madu sangat dibutuhkan karena madu mengandung mikronutrien, enzim, vitamin dan mineral yang lengkap untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian propoelik adalah ekstrak propolis, yang mana ekstrak propolis tersebut merupakan antioksidan, antiinflamasi,
dan imunomodulator yang dapat membantu dalam mengcounter kalau memang betul ada virus COVID. Tapi kalau tidak ada, dia juga pasti meningkatkan imunitas tubuh agar ketahanan tubuh kita terjaga dengan baik. Demikian juga Polinegy dan Royal Jelly sama, ya. Jadi semua itu harus bekerja sinergi tanpa adanya korelasi satu dengan yang lain, ya kita tidak mungkin bisa menemukan suatu imunitas yang baik, ya. Jadi contohnya misalnya olahraga nggak pernah, tidur cuma 2 jam, ya kan, makan nggak sehat, ya, perilaku hidup misalnya rokok berat, alkoholisme, dan semuanya itu ada. Lalu cuma mengandalkan propoelik 3x1, ya nggak bisa. Terus nanti kalau kena COVID menyalakan, katanya propoelik bisa, katanya propoelik bisa mencegah, ternyata kok masih kena, kan gitu ya. Jadi hal itulah yang menurut saya yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi harus bijak ya dok ya, diimbangi ya, harus seimbang maksudnya ya. Dan pastinya ya yang paling utama nggak boleh stres ya dok, harus selalu happy. Nah, kalau masalah stres itu ada pembicaraan sendiri, Novi. Stres itu akan menurunkan kekebalan tubuh. Ya, stres itu sendiri akan menurunkan imunitas tubuh. Ya. Dan ketika kita stres, dampaknya sangat luas. Selain menurunkan imunitas tubuh, juga dia akan mudah terserang penyakit, artinya mudah tertular gitu loh. Tertular ya. Iya. Maka itu kan happy-happy terus aja. Iya. Betul, Dok. Jadi yang pasti ya kita harus ini ya, bisa menguasai diri kita sendiri ya, maksudnya kita sukanya apa ya, semuanya dibuat happy ya, jangan merasa ini terpaksa seperti itu ya. Kita kondisinya juga pastinya melaluinya juga sama-sama, jadi kita juga harus pinter-pinter ya, menguasai diri kita, yang buat kita senang tuh apa, seperti itu otomatis ya imunitas kita juga akan baik ya dok ya, seperti itu ya. Iya. Kemudian kira-kira COVID ini bisa disembuhkan enggak dok? Walaupun tadi ini ya saya sampaikan, sudah ada vaksin seperti itu. Kalau dideteksi secara dini dan cepat berobat, ya tentunya bisa sembuh. Sebenarnya COVID pemulihannya ini, juga cepat ya. Iya, virusnya enggak bahaya-bahaya banget. Bahayanya kalau terlambat. Karena dia kan merusak paru-paru dan sekitarnya. Jadi kalau orang yang sudah langsung terpapar, tidak cepat diobati, maka flek yang menetap di dalam paru-paru akan menetap. Dan kalau sudah menetap, maka dia akan membuat paru-parunya jadi rusak. Akibatnya sesak napas dan seterusnya, sehingga sampai tubuhnya kekurangan oksigen, ya tubuhnya kekurangan oksigen, ya berarti dalam keadaan bahaya dan ancaman. Terus yang kedua, penyebab kematian juga karena didimernya tinggi. Didimer itu kekentalan darahnya sangat tinggi ya pada orang COVID, sehingga itu mudah sekali terjadi kematian di situ. Iya dok. Dan pastinya yang sudah pernah kena ini juga jangan santai-santai ya dok ya. Karena kebanyakan ini yang sudah pernah kena juga bisa ya dok ya untuk terjangkit lagi gitu ya dok. Terkadang kan orang sudah merasa santai gitu. Saya udah pernah kena, berarti saya udah kebal nih dengan virusnya gitu. Tapi ya jangan salah ya dok. Tidak ada jaminan orang yang kena sudah pernah kena pasti kebal. Ya kalau yang ternyata yang kedua kalinya amit-amit ada strain yang baru, yang belum ada memorinya dalam tubuh kita, ya pasti bisa kena lagi. Ya. Jadi ya memang kadang-kadang kalau kena pun bukan salah dia, karena ya kita tidak ngerti kan, tidak lihat kan virus itu, gitu loh. Ya, betul. Maka itu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa itu paling penting. Ya, pasti itu dok. Apalagi di masa-masa sekarang ya, kita harus rajin lagi untuk berdoa dan pastinya menjaga pola hidup kita, menjaga diri kita ya dengan apapun lah ya dimaksimalkan ya, apa yang kita bisa ya dimaksimalkan, dan pastinya kita selalu mengingat
larangan ya, apa saja tadi yang sudah dipaparkan oleh Dokter Ivan, keempat tadi ya. Jadi sudah tahu nih kalau banyak daerah situ yang terkena ya, kita jangan malah ini ya, main api ya, jangan malah main-main ke situ. Nah, nanti kalau kita terkena ya kesalahan kita sendiri, karena sebenarnya itu harusnya nggak boleh zona merah gitu di lockdown ya. Jadi kita juga harus bisa mengantisipasi sendiri seperti itu ya, Dok. Ya, Baik, seperti yang saya sampaikan, mungkin diulangi lagi biar jelas ya, Bapak Ibu yang ada di sini, juga termasuk yang baru masuk. Jadi kenapa sekarang remaja, anak-anak banyak kena? Karena remaja dan anak-anak itu belum ada vaksinasi. Dan remaja dan anak-anak itu merasa bahwa ya saya masih muda, tidak mungkin bisa kena COVID, daya tahan tubuh masih baik. Virus COVID itu tidak memandang lu siapa, umurnya berapa, suku, agama, ras, dia tidak memandang. Semuanya bisa terinfeksi. Jadi kita justru harus waspada pada anak-anak yang, terutama anak-anak kita yang keluyuran kemana itu harus ditegur dan harus dibatasi. Ya. Dan penularan sekarang sudah jelas lebih banyak karena remaja. Remaja yang mungkin merasa ada acara, lalu mereka offline dan sebagainya. Nah itu. Dan kondisi sekarang ini juga masih ada ya, Dok, yang piknik-piknik gitu, Dok. Keluar kota, selfie-selfie gitu juga masih ada loh, nggak pakai masker seperti itu. Ya, itulah Indonesia. Ya, berdoa semoga Indonesia ini bisa melalui semuanya ya, Dok ya. Dan jangan sampailah kita seperti dengan itu ya, negara tetangga itu ya. Negara tetangga itu lebih baik. Mau negara tetangga maksudnya apa? Iya, itu maksudnya, Malaysia, Dok. Singapura. Bukan tetangga ya itu. Malaysia, Singapura tuh hebat banget. Iya, Man. Mereka begitu kasusnya melonjak, langsung undang-undangnya jepret keluar. Tidak peduli, yang melanggar denda 3.000 Singapura dolar. Ayo. Nggak ada yang... Saya punya saudara di Singapura. Itu katanya jam 4 sore sudah sepi jalan. Jam 4 sore loh sudah sepi jalan, sudah pada di rumah semua. Malam itu tidak ada kegiatan. Ayo. Ya. Nah, kalau di Indonesia semakin malam, semakin sejuk, semakin ramai, semakin bioskop aja masih dibuka, Dok. Makanya itu. Jadi itulah bedanya ya. Jadi makanya itu saya paham sih, karena kalau itu di lockdown semua, ekonomi akan ambruk. Ya, itulah dilemanya. Kalau di lockdown semua, ekonomi akan ambruk. Tapi kalau tidak di lockdown semua, ya jadinya begitu. Nggak selesai-selesai ya, Dok. Nggak selesai-selesai. Ya itu. Ya akhirnya apa? Kasihan ya tenaga medisnya nih loh, Dok. Akhirnya yang bisa kita lakukan yang menjaga diri kita sendiri. Betul. Gitu. Kemarin saya ada satu pasien, dia sebenarnya sudah dicurigai 3 hari yang lalu. Tapi nggak mau periksa, entah karena pelit atau gimana, karena memang sebenarnya punya uang, tapi belum mau periksa. Aku bilang sama dia, nanti kalau terlambat menyesal loh ya. Ternyata dia sudah nanya ke rumah sakit, PCR itu mahal, 900.000 loh. Mahal itu relatif, aku bilang. Kalau sampai kena, berobat, masuk rumah sakit lebih mahal, aku bilang. Dia tidak percaya. Akhirnya 1 minggu kemudian baru periksa dan ternyata memang betul positif dan akhirnya jatuh sakit, benar-benar sakit dan cukup berat. Ya. Tapi mungkin masih bisa terselamatkan karena dia langsung dimasukkan ke ICU dan sebagainya, dan saya yakin itu yang dia bayar di rumah sakit lebih dari 900.000, bisa-bisa 90 juta. Wow. Iya, jadi ini yang saya ingin sampaikan, lebih baik buang 900.000 daripada
90 juta. 90 juta. Iya. Plasma tuh ya, Dok ya. Donor Dan plasma ya, Dok. ya, dan perlu kita ketahui khususnya rekan-rekan Semarang dan juga seluruh Indonesia, persediaan oksigen di Indonesia ini sudah terbatas loh ya. Permintaan rumah sakit tentang oksigen itu tidak bisa dipenuhi, saya dengar. Tidak bisa dipenuhi 100%, hanya 20-30% saja. Nah, itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Ya, bayangkan kalau orang kena COVID sesek butuh oksigen di rumah sakit, nggak ada. Stoknya nggak ada gitu loh. Pakai tiupnya kita mau lari kemana ya, Dok? Nah iya, tiupnya pakai kipas angin. Nah makanya itu. Ya jadi itu yang harus kita gitu ya, Bu. Iya betul. Yang harus kita perhatikan betul-betul ya. Baik, Dok. Ini sudah mulai ada yang bertanya nih, Dok. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Dok, sambil menunggu barangkali ada yang bertanya ya. Kita langsung tanya jawab aja, Dok. Ya, kita layani dulu masalah pertanyaan COVID dulu ya. Ya, betul. Silakan. Kebetulan ini baru satu, Dok, yang bertanya, tapi umum, nggak apa-apa ya, Dok. Dari Ibu Yama, dari Palembang nih, Dok. Konsultasi mengenai anaknya ya. Saya punya anak umur 8 tahun, berat badannya 20 kilo. Dia itu dari kecil sudah ada asma. Jadi kalau keluar sering kecapean mungkin ya, atau salah makan pasti batuk dan asmanya kambuh. Tiap bulannya saya selalu ke dokter anak, Dok. Jadi rutin nebulizer ya. Kemudian saya sudah konsumsi untuk anaknya ya, Dok. Sebentar. Sebentar. Itu ada orangnya, Bu, langsung aja. Oh, langsung aja ya. Bu Yama ada ini. Oh iya ini. Baik Bu Yama, bentar. Saya buka dulu mute-nya. Langsung dibuka aja enggak apa-apa, Bu? Bu Yama. Ya lebih jelas. Boleh ya, Dok. Boleh, silakan. Lebih jelas daripada moderator yang nanyai juga nanti ada yang salah. Silakan. Di luar dari topik ya, Dok. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, Bu. Ya, saya itu kan punya anak 8 tahun. Dia itu asma, Dok. Tapi kalau dia itu salah makan atau kecapean, pasti batuk. Batuk itu menyertai dia itu asma. Jadi tiap bulan benar ke dokter anak pasti dinebu gitu. Nah, jadi selama ini saya itu baru sih konsumsi HDI, minum Royal Jelly sama madunya itu. Apakah secepat itu kayak mana ya? Baru 2 kali minum itu belum ada perubahan, Dok gitu. Minumnya apa saja? Minumnya itu clover sama Royal Jelly. Clover. Jadi gini Bu, Bu Yama ya? Bu Yama, Dok. Jadi gini, asma itu dengan batuk pilek flu itu saling tumpang tindih. Bisa asma dulu menyebabkan dia batuk pilek yang tidak sembuh-sembuh, bisa juga batuk pilek yang menjadi pemicu jadi asmanya kumat. Ya, jadi itu harus tahu dulu. Nah, adapun faktor pencetusnya apa itu yang bisa mengawasi dan mengerti adalah dirinya sendiri dan orang tuanya mengamati. Oh, kalau dia kena debu ini kumat, atau dia musim dingin ini kumat. Nah, gitu ya. Kemudian memang harus ada persediaan obat sesek di rumah kalau asma ya. Kalau produk HD yang saya sarankan justru Propoelik, Bu. Dengan usia 8 tahun itu sudah boleh 3 kali 1 Propoelik, Royal Jelly-nya 2 kali 1 sendok taker, madu boleh 2 kali sendok makan dalam 1 gelas air. Ya. Kemudian vitaminnya boleh pakai Kitri. Ya, 8 tahun kan? Ya, pakai Kitri dulu aja. Kalau sudah lebih dari 12 tahun baru pakai Dynamic Tree. Jadi Kitrinya boleh 3 kali 1. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan imunitas dan stamina tubuhnya. Ketika anak imunitas dan stamina tubuhnya baik, maka asma akan berkurang.
Begitu dia ngedrop, ya pasti asmanya kumat, gitu ya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sarankan. Selanjutnya memang harus kontrol ke dokter supaya dokter akan tahu kondisi paru-parunya itu sebetulnya gimana sih. Nah, apakah memang ada status asmatikus genetik dari keluarga, atau mungkin dia asmanya memang terjadi dari diri anak itu sendiri juga, atau mungkin ada kelainan paru-paru yang lain. Seperti itu. Ya. Begitu Bu Yama. Sudah terjawab Bu untuk pertanyaannya Bu Yama? Oh ya, baik-baik. Sebentar, kok nggak ada suaranya nih? Bentar. Dibuka lagi Bu, nggak apa-apa mic-nya. Kayaknya cukup ya dok. Nanti kalau iya. ada lagi. Ya. Makasih ya dok. Ya, semoga membantu ya Bu. Iya Mbak. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Nuni. Bu Nuni dok, dari Semarang. Ya. Pasien usia 51 tahun, ada keluhan boyok linu dan nyeri. Oh, ini kebetulan Bu Nuni itu juga tadi baru konsultasi dengan saya dok. Langsung saya buka aja ya dok ya. Iya. Bu Nuni bisa dibuka ini Bu, speakernya Bu Nuni. Oh, Bu Nuni di tempat enggak? Oke, langsung saya bacakan aja. Jadi punya keluhan linu dan nyeri, kemudian tidak mau ke rumah sakit alasannya takut tidak terurus, tidak mau makan hingga lemes. Saat ini sudah konsumsi Clover Honey dan Propolis, dan baru konsumsi 3 hari yang lalu. Maunya diinfus katanya biar seger badannya. Sebaiknya bagaimana Dokter Ivan? Tindakannya selanjutnya dok? Gimana? Jadi bapaknya Bu Nuni ini tidak mau dibawa ke rumah sakit dok. Punya keluhan boyoknya linu ya dan nyeri. Kemudian tidak mau makan, tetapi 3 hari ini sudah minum madu, Clover Honey dan Propolis. Dan bapaknya ini selain tidak mau dibawa ke rumah sakit, maunya diinfus di rumah gitu dok. Nah, kayak gini tindakannya sudah betul apa belum? Atau harus ada tindakan yang lain? Loh, ya kalau sakit berat ya harus ke rumah sakit atau periksa ke dokter toh. Kalau di rumah saja apa ya bisa sembuh sendiri. Bu Nuni, sebaiknya dibawa ke rumah sakit Bu Nuni. Siapa mungkin yang karena tahu? Kondisi baru seperti ini toh dok, mungkin Bu Nuni juga takut juga mungkin ya. Selain IGD juga banyak yang penuh ya dok. Mungkin kalau ini dok, dengan mengundang perawat home care gitu, mungkin ya bisa ya dok. Iya bisa, tapi kan untuk menentukan penyakitnya apa segala macam kan memang tetap butuh pemeriksaan. Gitu loh. Iya Bu Nuni, jadi tetap harus dibawa ke rumah sakit Bu Nuni untuk memastikan diagnosanya juga Bu Nuni ya. Oh bapaknya teman. Ya, tadi saya buka stikernya nggak bisa nih Bu Nuni. Sebaiknya dianjurkan seperti itu Bu Nuni ya, tetap dibawa ke rumah sakit ya, supaya lebih aman. Dan keluarga juga pastinya lebih tenang lah. Seperti itu. Dikasih ini aja, dikasih pengarahan bapaknya secara halus pelan-pelan, namanya orang tua ya. Baik, semoga membantu ya Bu Nuni untuk pertanyaannya ya. Kemudian ada lagi dok dari Ibu Desi Susanti. Bagaimana cara meningkatkan imunitas pada anak usia 3 tahun dok? Usia 3 tahun kenapa? Cara meningkatkan imunitas pada anak. Oh iya, kalau 3 tahun ya kasih Kitri 2x1 cukup, atau HDB Polen 2x1, madu juga bisa 1x1 cukup. Itu aja sudah cukup kalau rutin. Ya. Begitu ya Bu Desi ya. Makanan yang bergizi ya. Ya. Dan pastinya jangan keluar-keluar rumah dulu ya dok. Ya. Nanti lupa ini ya orang tuanya ya. Main-main sama siapa gitu kita enggak tahu. Baik, semoga membantu ya Bu Desi ya. Jadi paling tidak minum Kistri atau HDB Polen dan madu sudah cukup untuk meningkatkan imunitasnya ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari
Ibu Erna Sakura, Dok. Ya. Selamat pagi, Dokter Ivan. Saya Erna dari Palembang. Mau bertanya, ada downline saya, orang tuanya terkena COVID. Sekarang sudah negatif, sudah 2 minggu, hasil tes sudah negatif. Tapi kenapa badannya suka sakit-sakitan? Apa ini yang namanya kata orang long COVID, Dok? Tapi posisi sudah negatif di tes. Penanganannya harus bagaimana ya, Dok, dan konsumsi apa saja? Terima kasih. Ya kalau sudah kalau sudah memang negatif ya tinggal pemulihan kan. Kalau pemulihan sebenarnya cukup propoelik 3x1 dan padu 3x1, Polineji 2x1 cukup. Tidak perlu propoeliknya 3x2. Begitu. Semoga membantu ya Bu, untuk Bu Erna ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Erna? Tidak ada ya. Baik, saya lanjut pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Ibu Ati. Dok, balita umur 9 bulan, apa Clover Honey aman kondisi bapil? Yang pasti aman ya, Dok. Ya 2 sendok teh dalam 120 ml air. 2 sendok teh dalam 120 ml air ya, Bu Ati ya. Untuk umur 9 bulan. Jadi pastinya aman, Bu, untuk madunya ya. Kemudian ada lagi dari Dokter Wulandari. Sebentar. Mau nanya Dok tentang COVID. Setelah vaksin, konsumsi propolik apa bisa diturunkan? Minumnya Dok, konsumsinya. Konsumsi apa? Propolik. Mungkin mau diturunkan dari sekali gitu Dok minumnya mungkin. Kalau sudah vaksin. Oh, tetap. Kalau minimal sih 2 kali lah, jangan 1x1. 2x1 itu lebih pas. 2x1 ya, Dokter Wulandari ya. Apalagi kalau kita paparannya di rumah sakit nih ya, jangan sehari sekali. Paling tidak 2x1 atau 3x1 ya, supaya menjaga tubuh kita ya. Gitu ya Dokter ya, semoga membantu ya pertanyaannya Dokter Wulandari. Kemudian ada lagi dari Ibu Syarifah, Dok. Dok, apakah benar kalau vitamin D sangat berguna untuk masa pandemik ini? Oleh karenanya teman konsumsi 1000 IU ya, biar kuat katanya. Itu referensi dari dokter, Dok. Pakai apa? Vitamin D? Vitamin D, Dok. Ya boleh saja. Sehari sekali. Sehari sekali. Boleh, Bu Syarifah ya, sehari sekali minumnya ya. Itu fungsinya untuk apa, Dok, vitamin D, Dok? Saya jadi ikut penasaran. Vitamin siapa? D? D, Dok. D ya itu untuk imunitas juga, toh. Itu vitamin D, vitamin C itu semua untuk meningkatkan imunitas. Cuman harus diperhatikan, kita kalau minum setiap hari, kita harus tahu itu adalah bahan bukan alami, jadi harus cukup banyak minum supaya tidak terjadi efek-efek yang tidak diinginkan. Oh, gitu ya. Terima kasih, Dok. Saya juga baru belajar nih vitamin D. Malah baru dengar loh, Dok, saya. Maksudnya tuh jarang gitu loh vitamin D kita minum gitu maksudnya. Biasanya kan vitamin C atau vitamin C. Rata-rata orang Indonesia vitamin D-nya kurang. Oh. Walaupun matahari banyak. Tapi kan jarang orang Indonesia asli yang mau berjemur di bawah matahari. Makanya suruh berjemur itu ya, Dok ya. Ya, vitamin D yang banyak itu sekitar jam 10 sampai jam 11. Kirain itu tabletnya nggak ada gitu loh, Dok. Ternyata ada tuh vitamin D. Loh, ada vitamin D3 1000 international unit. IU itu international unit. Baik, Dok. Novi ketinggalan. Iya, taunya cuma Polinergy, Dok. Taunya Dinamik Trio pokoknya. Sudah fanatik dengan Polinergy ya. Iya, bener. Anak saya juga minumnya udah Polinergy. Baik, semoga membantu ya Bu Syarifah untuk pertanyaannya tadi ya. Semoga sudah terjawab. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Antonius Gunadi. Pagi dokter, mau tanya, istri saya usia 58 tahun. Tiap hari tidur hanya 5-6 jam. Dari jam 3 sampai jam 9 pagi.
Kemudian konsumsi royal jelly dan clover honey tiap hari. Kondisi biasa-biasa saja, tidak nampak adanya sakit. Bolehkah menerima vaksin COVID? Ya boleh dong. Kenapa tidak boleh terima vaksin COVID? Boleh, Pak. Syarat untuk vaksinasi, ya, perhatikan syarat untuk vaksinasi, satu, kondisi fit. Jadi badannya tidak sedang sakit, kondisi sedang fit. Yang kedua, tidak ada penyakit ISPA, artinya penyakit saluran pernapasan. Maka itu boleh divaksinasi. Atau sedang ngedrop, mungkin kurang tidur, besok mau vaksin, hari ini tidak tidur. Nah itu kan pasti kondisi akan ngedrop. Nah itu lebih baik ditunda. Tapi kalau sehat-sehat saja boleh dong. Nggak masalah ya. Iya. Iya, jangan parno ya Pak ya. Karena pastinya vaksin ini kan tujuannya juga baik ya untuk meningkatkan imunitas kita juga lah ya. Supaya kita ini sudah ada imunitasnya di dalam tubuh kita, begitu. Semoga membantu ya pertanyaannya ya untuk Pak Antonius ya, terjawab ya. Jadi boleh vaksin ya. Kemudian ada dari Ibu Novita, wah namanya sama nih dok. Dok, ada teman saya, anaknya minum clover honey udah hampir 5 botol. Waduh sampai dihitungin nih 5 botol 1 kilo dok. Sama botolnya enggak? Enggak lah dok. Kemudian tiba-tiba susah BAB. Terus di stop minum clover honey-nya, BAB-nya menjadi lancar. Pas diminum lagi, susah BAB lagi. Kemudian minumnya banyak dan juga makan sayur. Itu kira-kira kenapa ya dok? Teman saya jadi nggak berani memberikan clover honey lagi kepada anaknya dok. Minumnya clover honey bagaimana? Tanya dulu. Bentar, ini Bu Novita ya. Saya buka ya Bu ya speakernya ya. Monggo Bu Novita. Namanya sama ini. Bu Novita. Kok tidak bisa saya buka ya speakernya ya? Langsung konsultasi saja, Bu. Enggak mau dibuka nih, Dok, speakernya, Dok. Apa langsung mau dijelaskan saja, Dok? Loh, kalau cara minumnya salah ya bisa juga salah. Makanya kita harus tanya, kalau enggak mau buka ya enggak usah dijawab. Iya, enggak dibuka speakernya ini. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya aja ya, Dok. Nanti barangkali Bu Novita sudah ada waktu ya. Bisa dibuka speakernya mungkin atau lewat chat dulu, nanti saya bantu ya untuk buka speaker. Baik, kemudian ada dari Bu Agnes ya. Kalau vitamin D dalam produk HDI bisa ditemukan di produk apa, Dok? Ada, tetapi dosisnya rendah, tidak sampai 1000 international unit ya. Di Polinergy, di madu itu ada, tapi tidak besar, kecil dosisnya. Jadi ya memang kalau memang mau bagus ya setelah minum propoelik dan madu, Polinergy ya tambahkan aja vitamin D3-nya 1000 international unit per hari. Jadi 1 kali 1 ya. 1 kali 1. Dan itu harus pakai resep dokter ya dok untuk vitamin D? Enggak. Oh bisa ya dijual, maksudnya dijual bebas di apotek ya? Di apotek, di toko Guardian juga banyak. Ya. Baik, semoga terjawab ya untuk Bu Bu Agnes ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Elizabeth. Lagi dok mau tanya kalau sudah minum propoelik dan clover honey, apakah perlu minum vitamin C dan vitamin D lagi? Loh, yang tadi sudah diberitahu, ngulang lagi. Iya. Ya mau ditambahkan boleh, tidak juga boleh. Iya. Tapi kalau sudah kena COVID, ya wajib loh ya. Tambahi ya dok. Tambahi vitamin D sama vitamin C-nya. Ya. Baik. Begitu ya Bu Elizabeth ya. Semoga terjawab untuk pertanyaannya ya. Kemudian dari Bu Hana Fitri dok. Nah, ini rekan kerja saya nih dok dari Semarang. Siang dok mau tanya apakah kalau sudah terkena COVID bisa terkena COVID lagi? Wah ini tadi sudah dibahas ya.
Dan berapa hari bisa berkumpul dengan keluarga setelah tes negatif? Apakah setelah terkena COVID sudah negatif, terus bisa terjadi komplikasi penyakit? Syaratnya adalah setelah tes pertama PCR yang negatif, itu belum boleh kumpul dulu. Harus konfirmasi yang kedua kali. Berarti 7 hari berikutnya dites lagi, kalau negatif, 2 kali tes negatif, itu baru bebas dia. Ya. Nah, kalau sudah bebas, juga lihat juga untuk dirinya apakah masih ada gejala. Kalau masih ada gejala ya tetap harus diobati, harus diperiksakan walaupun COVID-nya sudah negatif. Gitu. Nah, kalau dia belum negatif tapi gejala ringan ya tetap harus diobati toh, tetap harus diperiksakan ke dokter toh. Seperti itu. Jadi kontrol ke dokter ini juga sangat perlu ya, Dok ya? Ya. Sekarang ini gini ya, saya ingin sampaikan, sekarang ini masyarakat sudah semakin pintar. Semakin pintar. Obat-obat COVID apa, banyak yang broadcast sudah tahu semua. Akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi dokter sendiri. Nah, ini hebatnya. Nah, itu ya. Akhirnya suka-sukanya dia minum, suka-sukanya dia pakai, dosisnya bolak-balik, dan lama-kelamaan kebal. Virusnya malah justru tidak mati, justru malah semakin berat. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, obat COVID itu ada batasan minumnya, kapan berapa hari diminum, kalau sudah ada gejala bagaimana, tidak ada gejala bagaimana, itu semua ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Oh, pokoknya minum Avigan, minum Azithromycin. Ya. Karena saya tahu, kenapa saya ngomong gitu, saya tahu persis. Ada satu pasien, dia sudah dengar tuh, begitu dia kena, Azithromycinnya diminum sama dia 2 minggu. Padahal hanya butuh 5 hari. Avigan itu diminum sama dia 2 minggu, padahal hanya butuh 5 hari. Kalau 5 hari itu sudah sembuh, tidak ada gejala, stop. Yang diteruskan vitaminnya. Lah ini kok 2 minggu yang dia minum. Ya. Dan akhirnya muncul efek samping. Emahnya sakit, mual-mual, muntah-muntah, walaupun COVID-nya sudah negatif. Jadi yang dia tanyakan, kenapa saya COVID-nya negatif kok masih ada gejala-gejala gini? Lah, dia kan ngobati sendiri. Efek samping yang muncul itu karena dia minum obat yang terus-menerus, bukan dari COVID-nya. COVID-nya sudah mati. COVID-nya sudah mati. Ya, gitu. Jadi terhadap rekan-rekan yang ada di sini, kalau tidak tahu tanyalah ya kepada yang tahu. Jangan ngobati sendiri, bahaya. Apalagi searching Google ya, Dok. Iya, obat COVID itu keras. Ya, keras sekali. Sehingga bisa mempunyai efek macam-macam pada individu tertentu. Seperti itu. Iya, makanya betul ya, Dok ya, kalau di training TK itu ya, di situ dijelaskan ya bedanya antara obat dan suplemen ya. Kalau obat dokternya harus pengawasan dokter gitu, tidak boleh kita minum sendiri ya. Ada dosisnya, ada berapa hari harus kita minum seperti itu, dan harus rutin kontrol pastinya ya. Nah, untuk memastikan kita benar-benar sudah sembuh seperti itu ya, Dok. Ya. Baik, semoga terbantu untuk pertanyaannya ya, Bu Hana ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Agnes Sinaga. Dari Padang nih, Dok. Halo, Dok, mau tanya lagi. Setelah 1 bulan konsumsi propoelik 1 kali sehari, ketika menstruasi di bulan depan tidak merasakan sakit. Namun ketika tidak konsumsi menstruasi berikutnya, perut nyeri lagi. Bagaimana cara saya konsumsinya agar nyeri menstruasinya sembuh permanen, Dok? Untuk sebagai catatan, nyerinya masih bisa tertahankan tetapi tidak nyaman. Secara penelitian dan jurnal-jurnal yang mendukung untuk mengatasi nyeri haid itu adalah Royal Jelly liquid 2x1. Ya. Kemudian propoelik minimal juga 2x1. Tapi di dalam penelitian dikatakan Royal Jelly itu bisa mengatasi nyeri haid atau dysmenorrhea, itu dikonsumsi 2x1 sendok takar. Kemudian propoeliknya
minimal 2 kali 1 kapsul per hari. Ya. Ininya Semoga terjawab ya Bu. Oh ini Bu Woro ya. Ye. Bentar ya Bu. Ini Bu Woro mau bertanya. Iya. Loh, sesuk ini tenang apa saya diberitahu Miss Eni mendadak. Ya, Tuhan. Oh, mohon maaf ya Bu. Ini acara Health Talk ya Bu. Oh sudah Anda jawab. Iya, sudah. Saya tutup dulu ya, Bu Woro ya. Nanti kalau bertanya, nanti bisa menuliskan lewat chat dulu. Nanti saya bacakan dan saya panggil namanya, Bu Woro ya. Baik, semoga terjawab untuk pertanyaannya ini ya. Bu, siapa tadi? Dari Bu Agnes Sinaga ya, dari Padang ya. Jadi sebaiknya untuk masalah haid ya, nyeri ataupun mungkin tidak teratur seperti itu lebih baik konsumsinya Royal Jelly ya. Kalau ada tambahan propolik juga tidak masalah Bu ya, tetapi yang utama ini Royal Jelly ya, karena untuk memperbaiki sistem reproduksi pastinya ya. Dan supaya tidak nyeri itu tadi ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Oh, ditanyakan lagi apakah permanen bisa sembuh, Dok? Itu hanya Tuhan yang tahu ya, Dok. Kita Ya, kan itu hanya Novi berusaha ya, Bu, berikhtiar ya, Bu. Itu Novi yang jawab deh. Oh. Kan ya, hidup kita itu kan punyanya Tuhan ya, Bu. Jadi hanya Tuhan ya yang ya, itu nanti bisa sembuh atau enggak. Yang penting kan kita sudah berusaha ya, yang terbaik begitu. Paling tidak bisa mengurangi rasa nyerinya ya. Karena kan itu juga berkaitan dengan hormon, dengan tubuh kita sendiri, mungkin dari makanan mungkin ya. Makanya kita enggak betul, pola makannya enggak baik, itu juga bisa mempengaruhi ya untuk siklus menstruasi juga bisa. Seperti itu ya, Bu Agnes ya. Semoga terjawab untuk pertanyaannya ya. Yang penting rutin dulu ya konsumsi. Kemudian ada lagi dari Pak Wiranto, Dok. Ya. Saat ini seringkali untuk periksa atau konsultasi dengan nakes ya, nakes apa nakes nih ya, di masa pandemik, PPKM ini harus secara online. Kira-kira informasi apa saja yang perlu disampaikan ke dokter saat kita konsultasi lewat online, Dok? Maksudnya dokter siapa? Dokter di rumah sakit atau dokter sini? Bentar, saya buka aja. Pak Wiranto bisa dibuka speakernya, Pak Wiranto? Oke. Ya. Kalau konsultasi ke dokter umum, Dok, ke nakes umum. Ya. Itu kan yang saya pernah tahu kan penentuan obat apa kan harus lihat berat badan dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu, Dok. Karena kalau kita konsultasi atau periksa offline itu kan dokter bisa gali lebih detail ya, komorbid, sudah minum obat apa aja dan lain sebagainya. Sedangkan di era sekarang ini kan kita terbatas, jadi mungkin bisa dikasih tips supaya kita dapat advice dari tenaga medis, dokter itu lebih tepat gitu, Dok. Makasih. Ya. Jadi kebetulan saya juga dokter, Pak Wir. Jadi sekarang ini saya menerapkan sistem yang lebih ketat. Bagi pasien yang mau periksa saya, ya kan, yang mau konsultasi, yang mau periksa saya, tapi menurut saya tidak perlu untuk ketemu, maka dia boleh melakukan konsultasi melalui online, baik itu Zoom call maupun video call atau telepon. Dia sampaikan segala keluhannya, yang jelas kita sampaikan nama, umur, alamat, lalu berat badan kita, keluhan kita secara lengkap, kronologis penyakit. Ya. Tapi kalau pasien itu nekat mau ketemu dokter, sekarang saya sudah memberlakukan setiap pasien yang mau ketemu saya harus menunjukkan surat rapid test yang berlaku 2 kali 24 jam. Di atas 2 kali 24 jam ya kalau mau ketemu tes lagi saya bilang. Karena tidak ada pilihan lain, para dokter dan stafnya juga harus dilindungi. Kalau tidak, ya
pasien sih pasien, manusia tetap manusia. Ada banyak pasien yang tidak jujur, masalahnya datang periksa cuman batuk-batuk ternyata positif dan dia tahu sudah positif, hanya minta obat. Ya kan konyol, dia positif masih tidak masalah, dokternya yang mati. Jadi kita juga tidak mau melakukan kekonyolan ini dan akhirnya kami memberlakukan siapapun yang mau ketemu ya harus rapid test. Minimal itu rapid test. Tapi kalau tidak mau ketemu ya udah by online call atau video call kami akan kirim obatnya melalui GoSend. Itu cara yang bisa kita tempuh. Dan itu diperbolehkan oleh pihak ID. Bahkan ID menghimbau para tenaga dokter dan kesehatan ini harus punya hak yang dilindungi, tidak konyol dalam hal melayani gitu. Kalau enggak habis semua, Pak Wir. Nanti yang jadi dokter siapa? Pak Wir sama Novi. Dokternya entek ini Pak Wir. Gitu ya Pak Wiranto. Semoga membantu ya Pak Wiranto untuk pertanyaannya ya. Terjawab ya. Jadi memang untuk saat-saat ini memang dokter ini lebih meminimal ya Dok ya. Iya, kalau bisa lewat online ngapain ke offline gitu ya. Dan sekarang ya, kecuali ini kalau memang darurat ya Dok ya. Iya betul. Sekarang ini jangan juga kita maidu bahwa dokter kok ngecasnya mahal ya. Dokter ngecasnya mahal, dokter pakai APD, pakai apa kan pakai biaya. Asal enggak kebangetan ya saya kira masih wajar ya. Gitu. Iya. Jadi itulah konsekuensinya sekarang. Ya. Tapi tadi Pak Wir ngechat apa? Apa saja tadi lah. Apa saja ya, tadi apa saja. Iya sih. Oh, berat badan, gender, gejala yang wajib disampaikan. Oh, di saat kita mau konsultasi itu loh Dok, yang disampaikan Dok. Iya, nama, umur, berat badan, ya, gejala atau keluhan yang ditemukan, kronologis penyakitnya bagaimana, bahkan riwayat penyakit yang kita sebelumnya itu perlu diceritakan agar dokter punya gambaran. Dan dokter itu pasti punya keahlian dalam menganalisa. Kalau dia seorang dokter ya, keahlian dalam menganalisa. Oh kalau gitu saya persimpulkan bahwa penyakit Anda ini gitu loh. Tapi kalau dia tidak mantap, ya pasti dia akan minta ketemu dan untuk periksa kalau diperlukan. Nah, kalau ketemu ya tergantung syaratnya dia apa. Kalau saya tadi sudah sampaikan, ya minimal harus rapid test. Gitu. So sekarang itu kita tidak bisa ketemu teman aja nggak apa-apalah, pasien langganan nggak apa-apa gitu. Permasalahannya adalah ada pasien yang positif datang ke klinik tidak mengakui. Itu yang susah. Tidak jujur ya Dok. Iyalah, tidak jujur. Justru dia tidak jujur, akhirnya dia merasa dilayani dan mendapatkan obat. Gitu loh. Seperti itu ya. Gitu ya Pak Wiranto ya, sudah dicatat ya tadi ya. Apa saja yang wajib kita sampaikan kalau kita mau konsultasi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Dok, dari Ibu Dewi Retno dulu ya. Dok, sebenarnya virus COVID yang sekarang ini penularannya dari apa ya Dok? Dan gejala COVID yang sekarang gimana? Soalnya banyak OTG jadi ngeri Dok. Lah inilah akibat masuknya bergabung di sini terlambat. Jadi ngomongnya dua kali. Tanya jawab ya. Terus jadi jelasin lagi nih. Kadang-kadang gini, kita melayani orang banyak, dia merasa baru melayani dia satu orang. Jadi itu susah ya. Ya oke, saya kembali lagi ya. Gejala COVID sekarang kadang-kadang tidak ada gejala. Tanpa panas, tapi kadang-kadang cuma diare saja. Nah, sering orang dikira cuma mencret biasa, diminumlah obat mencret. Tanpa harus tes
rapid test atau PCR lagi. Yang menurut saya kalau memang tiba-tiba dada angin, dada suara tiba-tiba mencret atau tiba-tiba pusing berat, maka kita harus waspada sudah. Ya. Ketika kita kondisinya ngedrop, maka muncul gejala itu. Jadi sebaiknya apapun perubahan kondisi fisik kita segera diperhatikan dengan serius. Ya. Lebih baik kita buang uang untuk rapid test atau PCR, memastikan daripada terlambat dalam mengobati. Ya. Karena ini saya sampaikan ini kan memang banyak kasus yang terjadi sepertinya terlambat dalam mengatasinya, terlambat untuk ke dokter, ke rumah sakit, sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah kegawat daruratan. Artinya sampai di rumah sakit harus masuk ICU. Lah ICU-nya kan penuh. Ya. Akhirnya apa? Meninggal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya menghimbau rekan-rekan semua yang ada di sini, pedulilah dengan kesehatannya. Kalau ada keluhan, jangan sepelekan. Ya, jangan sepelekan. Dan sekarang ini yang satu hal yang penting, nggak perlu diet-diet, makan yang banyak supaya daya tahan tubuhnya kuat. Ya, apa saja yang mau dimakan, makan yang penting sehat. Ya, itu. Gemuk nggak apa-apa, yang penting sehat ya dok. Iyalah. Iya. Iya. Jadi nggak usah mikir supaya langsing terus gitu ya. Iya. Yang penting Jadi, imunitasnya terjaga. Betul. Ya kayak Novi itu. Saya segini terus dok ini dok. Oh gitu ya. Iya, naik turunnya paling 1 kilo 2 kilo lah, nggak sampai 10 kilo dok. Nanti dokter pangling sama saya nanti. Mana aku tahu, sudah lama tidak ketemu. Iya, ketemunya lewat online yang bisa ditutup ya dok, bawahnya nggak kelihatan nih. Iya, makanya. Iya. Baik, semoga terjawab ya Bu untuk Bu Dewi Retno ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Nina Herawati ya. Selamat pagi Dr. Ivan, izin bertanya untuk pemberian royal jelly yang berlebihan, lebih dari 2 kali 1 sendok takar tiap hari, apakah bisa timbul reaksi alergi atau efek samping lain yang mengganggu, dok? Oh tidak. Jadi kalau dia teradaptasi dengan baik, mau 3 kali pun tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia alergi, 1 sendok takar aja akan muncul alergi. Dan kalau alergi ya individual kan, berarti kan memang dia tidak bisa menerima bahan yang ada di royal jelly. Bahkan terakhir kita jurnal-jurnal kesehatan penelitian tentang royal jelly itu sekarang aja saya sudah mulai mengarahkan ke pasien bila perlu pagi 2 sendok takar, malam 2 sendok takar, jadi 1000 mili, 2000 mili per hari untuk kasus-kasus infertilitas dan gangguan hormonal pada wanita. Jadi saya kira itu tidak sampai kalau memang dia alergi ya memang harus dihentikan. Tapi kalau dia tidak alergi, 1 sendok pun atau 2 sendok, 3 sendok itu tidak jadi masalah. Tidak masalah ya dok. Ya. Oh, alergi pasti di saat pertama kali minum udah langsung terjadi reaksi ya dok ya, tubuh kita ya. Iya begitu. Semoga terjawab ya Bu untuk pertanyaannya ya. Kemudian ini kok ada yang ngechat nih ya dari Bu Umu Aisyah. Tapi kok nggak ada pertanyaannya. Bu Umu Aisyah mau bertanya, mungkin mau dibuka speakernya boleh Bu Umu? Atau mungkin Bu Woro tadi ya, yang tadi sudah masuk tadi. Bu Umu Aisyah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa ya, langsung dibuka speakernya, langsung bisa berkonsultasi dengan Dr. Ivan ya. Kebetulan nih antriannya sudah habis nih untuk pertanyaannya. Bu Woro udah, mungkin kalau sudah habis ya. Bentar dok, nanti dokter udah ngasih statement penutup, nanti ada pertanyaan kayak biasanya itu. Makanya. Iya. Bu Woro, mungkin jadi ingin bertanya Bu Woro? Bu Woro, Bu Umu, terus Ya, siapa lagi ya?
Oh ini dari Pak Martinus Tadi kan ya, Bu sambil Omo menunggu. Mungkin ya, tiba-tiba langsung masuk gitu ya. ya tadi ini Bu Martinus, Oma sudah Ya, ini swab Bu antigen 2 Martinus kali? Wala. Sudah swab antigen 2 kali dan vaksin juga 2 kali. Bisa tertular lagi tidak, Dok? Tetap Oma boleh dibilang tiap hari ngantar ke rumah sakit, Dok. Ngantar apa? Ngantar apa, Dibuka Oma? aja, Bu Martinus. Ngantar duit atau ngantar apa? Mana sih omanya? Iya. Ini, Dok, sebentar, tak buka dulu nih Buka mic ya. speakernya. Ya. Sudah, Bu. Bisa dibuka speakernya, Bu. Saya buka kok enggak bisa. Ya, sudah. Ya. Selamat pagi, Dok. Pagi, Oma tiap hari ke rumah sakit ada apa itu? Nganter pasien. Kebetulan di sini kan sebagai kader posyandu. Oh, wah luar Orang-orang biasa. itu minta kalau periksa minta diantar Oma karena mereka pakainya kan KIS PBI maupun yang mandiri. Ya kan nggak tahu. Jadi ini Oma saja baru masuk pulang dari rumah sakit. Oke, ya. Nah, Ya, Oma hati-hati kan ya, Oma harus hati-hati. Boleh Ya. saja mengabdi seperti itu baik sekali, tentunya. Tuhan juga tahu, tapi harus jaga diri, masker harus rapat, bersih, jaga protokol kesehatan, cuci tangan, sering cuci tangan, tidak perlu dipegang apa-apa, jangan pegang, jaga jarak dengan orang. Nah, pertanyaannya, apakah vaksin sudah 2 kali dan sebagainya, sudah minum produk masih bisa kena lagi? Semua itu tidak ada jaminan, Oma. Ya. Ada orang yang sudah vaksin pun masih bisa kena. Apalagi strain baru ini, ya. Nah, jadi lebih baik kita berjaga-jaga dan berdoa. Memang kalau tidak perlu ya tidak perlu ke rumah sakit, karena rumah sakit itu poin yang pertama tadi, Mbak Novi, ya, viral load-nya tinggi. Viral load ya, Dok. Ya, viral load-nya tinggi, itu akan punya resiko. Jadi kalaupun harus sedemikian, maka pulang dari rumah sakit segera, jangan ditunda-tunda, segera mandi, ganti baju. Lebih baik cuci baju sesering mungkin daripada eman bajunya baru dipakai 2 menit atau 1 menit atau 1 jam dan tidak mandi, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pulang dari rumah sakit atau dari habis pergi atau habis mengantar orang sakit itu sudah sampai rumah langsung mandi, ganti baju, ganti semuanya, bahkan bila perlu keramas. Itu yang betul supaya terlindungi dengan baik. Ya. Oma sudah melaksanakan semua. Bagus. Cuma ini begitu ini belum mandi karena kepengen gabung dulu. Iya. Baru pulang dari rumah sakit Kardina. Ya. Oke. Baik, Oma. Ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, Tuhan berkati saya selalu ya, Bu. Amin. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Linda, Dok, dari Hong Kong ya. Dokter mau tanya, apakah Fresh Royal Jelly itu boleh dicampur air ketika meminumnya? Karena ada pasien saya komplain minum Royal Jelly untuk penyakit jantungnya jadi berat rasanya. Sakit gitu, nyeri, Dok. Minum Royal Jelly harusnya langsung 1 sendok takar diminum, baru didorong dengan 1 gelas air. Kalau dicampur 1 gelas air ya rasanya apa? Walaupun nanti di perut juga tercampur, tapi cara minumnya itu yang betul seperti itu. Jadi habis diminum 1 sendok takar langsung didorong 1 gelas air. Gitu. Yang betul. Terus kalau ada timbul rasa nyeri itu mungkin karena cara minumnya mungkin yang salah ya, Dok ya? Bisa jadi. Ya. Baik. Begitu ya, Bu Linda ya. Mungkin bisa diarahkan untuk minum 1 takar Royal Jelly, baru didorong dengan minum air putih seperti itu ya, Bu Linda ya. Semoga
berbeda ya rasanya ya, yang dirasakan oleh pasien pastinya. Kemudian ada dari Bu Woro ya. Oh, Bu Woro nih ngechat lagi, kok nggak bisa dibuka speakernya. Sudah tinggal dibuka aja Bu Woro ya. Ini apa? Ya, mari Bu Woro. Selamat siang, terima kasih untuk waktunya. Ya. Saya mau tanya, saudara saya tuh 2 minggu yang lalu kan kena COVID. Terus ini indera perasa sama indera penciuman tadinya berkurang, tapi sekarang sudah bisa merasakan. Sudah bisa mencium. Nah, saya mau tanya kira-kira pulihnya sampai berapa hari lagi? Ini sudah harus diberi, kalau dari HDI dikasih apa gitu. Makasih. Oh, di HDI ya minimal 2 macam ini ya Bu. Jadi ada Propoelik kapsul 3x2 dan cover honey 3x1 sendok makan diaduk dalam 1 gelas air. Kalau kira-kira sembuhnya berapa hari, nah itu jangan tanya saya, tanya sama Tuhan. Tergantung respon masing-masing individu, Bu. Oh ya, sudah bisa merasakan, cuman belum sempurna sama sekali gitu. Iya. Berarti dikasih apa, Pak? Dikasih apa? Madu dan propoelik ya, Bu. Madu dan propolis. Iya, propoelik, iya. Ya, begitu Bu Woro. Oh ya, makasih. Ya. Semoga terbantu ya pertanyaannya untuk Bu Woro tadi ya, terjawab ya. Kemudian ada lagi dari Ibu Siti Kotimah. Langsung dibuka aja speakernya Bu Siti ya. Soalnya cuman bilang saya mau tanya gitu. Bu Siti Kotimah, bisa dibuka speakernya? Ya, mari Bu. Ya, makasih Bu Novi. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ya, Dok, saya mau tanya. Ini saya kan punya prospek stroke ya. Tapi awalnya sebelum konsumsi produk HD itu melakukan tusuk jarum. Nah, udah 2 bulan ini sudah konsumsi. Untuk Royal Jelly dan Propoeliknya saya memberi untuk yang seharinya baru 1 kali 2 kali sehari maksudnya. Yang untuk Propoelik dan Royal Jelly-nya. Ternyata untuk semuanya sih kalau perut yang awalnya mah akut, kemudian kepala pusing terus, itu sudah agak menuju perbaikan. Cuman yang masih kendalanya yang masih dirasakan tuh telapak tangan dan telapak kaki masih sakit. Ini mungkin di luar acara ini ya, untuk COVID ya, Dok. Di luar tema maksudnya ya. Iya, Dok. Gimana, Dok, untuk... Jadi pertanyaannya apa, Bu? Untuk prospek saya, itu stroke. Iya, pertanyaannya, Ibu kan sudah gitu, jelaskan, ya, lalu yang ditanyakan yang apa? Yang untuk telapak kaki dan telapak tangannya itu Royal Jelly dan Propoeliknya perlu ditambah atau tidak? Royal Jelly 2 kali sudah betul, Propoeliknya 3 kali. Dan keluhan itu memang dari stroke-nya, Bu. Oh gitu. Berarti yang perlu ditambah Propoelik-nya aja ya, Dok? Iya. Ya. Mungkin Propoelik 3 kali 1, Royal Jelly 2 kali 1 ya, Bu. Ya, makasih ya, Dok. Itu aja. Makasih, iya. Nggih, sami-sami ya. Semoga terjawab Bu Siti Kotimah ya. Makasih. Ya. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Di chat kok sudah nggak ada ya pertanyaan. Sudah tidak ada. Ya, sudah nggak ada, Dok. Ya, sudah tidak ada, kita pulang aja. Kayak sekolah nih ya, langsung nenteng tas ya, Dok. Ya. Oh, ini ada lagi nih, langsung muncul chat gitu ya. Pagi, Dok, saya ada customer nih dari Ibu Nona Anissa Sangaji ya. Baik, saya bacakan pertanyaannya dulu, Dok. Saya ada customer dengan kanker, anak laki-laki umur 14 tahun. Mohon sarannya untuk konsumsi
apa saja HDI-nya ya, kemudian 3 hari pertama dan lanjutannya. Begitu dok. Ngapain? Harus 3 hari dikonsumsi produk HDI-nya apa saja dok? 3 hari buka. pertama dan lanjutannya, ada 3 hari pertama. Ada 3 hari pertama, ada hari pertama ya. Ini kalau sudah ngomong 3 hari pertama dan hari pertama itu saya udah tahu nih dari grupnya siapa. Bapak Ibu, dosisnya produk HD itu bukan obat, tidak perlu hari pertama, 3 hari pertama, kelanjutannya apa, itu strategi yang menyesatkan, tidak perlu ya. Saya tekankan sekali lagi. Dan kalau ini kasus kanker, maka saran saya Polinergy 2x1, Propoelik plusnya 3x1, Royal Gel Liquid 2 kali, Calver Honey 3 kali. Begitu. Gitu ya. Kalau itu kanker ya. Kanker dok. Kanker kan ini? Iya kanker. Umur 14 tahun ya. Ya. Baik. Semoga terjawab ya Bu Nona Anissa ya. Jadi tetap paket yang kanker kolon dok. Harus enzim mineral nggak dok kalau kanker kolon dok? Ya kalau saya kira tidak perlu ya. Oh tidak perlu. Jadi cukup paket Propoelik Plus saja ya untuk Bu Nona Anissa ya. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya ya. Kemudian ada dari Ibu Umu Aisyah dok. Bertanya, bagaimana caranya agar meningkatkan berat badan secara sehat? Saya nafsu makan biasa namun aktivitas kerja padat sehingga berat badan agak susah untuk naik dok. Wah gara-gara nyinggung masalah tadi loh dok, makan aja biar gemuk. Ya, yang untuk meningkatkan berat badan secara pasti, syaratnya ada 3 dulu. Syaratnya ini dipenuhi dulu. 1, badannya tidak ada penyakit. Itu yang pertama. Jadi kalau ada penyakit, misalnya flek paru-paru, ada penyakit yang lain, ya jelas tidak bisa gemuk. Ya, cenderung kurus, iya. Itu 1, tidak ada penyakit. Yang kedua, pemenuhan nutrisi yang lengkap dan bergizi atau lengkap dan seimbang. Artinya makan besarnya itu memang betul-betul bergizi. Ya. Dan yang ketiga, tentunya berusaha untuk pola hidup sehat, tidur cukup, ya, olahraga, menjaga diet yang seimbang itu adalah input dengan output ya minimal sama atau bahkan input ya bolehlah lebih sedikit, outputnya katakanlah 450 kalori, outputnya 200 kalori. Jadi masih ada cadangan devisa yang disimpan dalam tubuh sehingga bisa ya sedikit jadi daging gitu loh. Nah itu. Jadi prinsip itu simpelnya tapi detailnya memang panjang, tidak mungkin saya jelaskan di sini. Itu ya Bu Umu ya, semoga terbantu ya untuk pertanyaannya ya. Nomor 1 yang penting tidak ada penyakit tadi ya. Iya. Ya itu harus ditekankan dulu itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya dari Bu Suryani dok. Ini mau bicara langsung ini Bu Suryani Jogja. Baik Bu, langsung dibuka speakernya Bu. Pagi Dokter Ivan dan Mbak Novita. Iya, pagi. Saya mau nanya, ini ada ponakan saya memang baru PCR kemarin, cuman belum keluar, katanya sih negatif kena COVID. Nah, tapi yang untuk itu kan ada yang ngomong anaknya itu ada yang ngomong yang positif sudah positif isolasi mandiri di kamar atas. Nah, yang pertanyaan yang ini kan masih negatif ponakan saya dan anaknya 2 kecil-kecil. Nah, minumnya selain Propoelik sama madu karena dia punya trauma masalah lambung dokter, apakah perlu ditambah dengan enzim mineral atau tidak? Gitu aja. Mungkin kalau dia punya masalah lambung dia perlu siap-siap aja obat mah, misalnya omeprazol dan lain sebagainya, itu lebih baik. Kalau tidak ada masalah lambung ya nggak usah diminum, jadi omeprazol disiapkan aja. Kalau mau dikasih enzim mineral juga boleh. Ya. Ya dokter, terima kasih. Ya. Begitu. Semoga terjawab ya Bu Suryani ya.
Sudah lega ya, Bu? Baik. Kemudian ini ada pertanyaan tapi sudah saya jawab lewat chat ya, Dok ya. Untuk anak umur 1 tahun nih, apa boleh konsumsi clover honey? Saya sudah sampaikan di chat itu jawabannya ya. Semoga membantu. Baik, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin dokter mau menyampaikan statement penutupnya, Dok? Atau sedikit pesan buat... Ya, jadi pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa bagaimana menyikapi kondisi sekarang terhadap masalah COVID. COVID ini ada dan sangat berbahaya. Hanya diri kita lah yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena lingkungan, teman, bahkan keluarga, kalaupun mereka menularkan kepada kita, sesungguhnya mereka tidak sengaja juga, mereka tidak tahu. Nah, jadi yang pasti adalah kita sendiri harus menjaga, baik itu protokol kesehatan, jaga jarak, tidak sembarangan ketemu orang, lalu memang meningkatkan imunitas tubuh, pola hidup sehat, itu yang jauh lebih penting. Kalau ada gejala, segera diperiksa, jangan ditunda-tunda. Semakin ditunda, COVID-nya semakin berat, tentu penanganannya semakin susah. Ya, kasus yang banyak meninggal itu karena penanganannya terlambat. Kalau penanganannya cepat, hampir 96% terselamatkan. Saya kira gitu, Bu Novi. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga saja kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih dokter untuk waktunya yang boleh diberikan kepada kami ya. Jadi sudah lama banget nih Health Talk ya lewat chat WA terus. Dan untuk kali ini kita bisa ngobrol langsung ya, mendengarkan langsung dari Dr. Ivan Husada. Baik, sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa info ya Bapak Ibu semua. Jadi untuk hari Sabtu besok ini Dr. Ivan ada acara ya, webinar ya. Bentar saya bagikan gambarnya dulu ya. Bentar. Jadi besok Sabtu ini akan ada webinar mengenai Alzheimer ya. Nah ini ya. Nanti Bapak Ibu semua bisa mengundang rekan kerjanya atau mungkin teman saudara ya di acara pada hari Sabtu besok melawan Alzheimer dengan suplementasi alami ya. Pastinya ini sangat pengetahuan yang sangat luar biasa ya dan kita harus tahu dan ini biasanya diderita oleh lansia ya Dok ya, kalau Alzheimer ya Dok, terkadang ya ada juga yang anak muda juga ya sudah mulai lupa-lupa ini ya. Nah ini kita bisa belajar langsung besok hari Sabtu jam 10 bisa melalui streaming YouTube ya atau melalui Zoom ya. Kalau lewat Zoom kita bisa interaksi langsung dengan para dokternya ya. Masing-masing ada Dr. Ivan Husada, ada Dr. Devina dan Dr. Stefanus Suyapno ya. Pastikan untuk mengundang rekan kerjanya sebanyak-banyaknya ya, ataupun saudara ataupun teman untuk bergabung di acara hari Sabtu besok. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua ya dari seluruh Indonesia ini pastinya ya. Dan senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, jangan lupa kita selalu mentaati protokol kesehatan ya, dan selalu kita pakai masker kemanapun kita berada ya. Cuci tangan, itu pastikan, kemudian mulai membatasi ya mobilitas kita ya, kemudian menjaga jarak, ini yang wajib ya, yang kita lakukan pada saat ini ya, sebagai tindakan pencegahan, dan pastinya kita juga minum suplemen ya, supaya kita ini terhindar dari virus ya, dari sakit, dan pastinya kita juga harus makan ya, makanan yang bergizi, dan pastikan kita juga jaga pikiran kita ya, jangan sampai stres, selalu dekatkan kita dengan Tuhan, pastinya kita akan diberikan kemudahan, rezeki, kebahagiaan tuh ya pastinya, nah itu bisa menjadi imunitas alami kita. Baik,
Bapak Ibu semua, sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan dari kami ya. Mohon dimaafkan, itu semua adalah kebodohan dari kami, tapi apabila ada kelebihan dari apa yang sudah didapat pada pagi hari ini, biarlah bisa disaringkan lagi ya kepada saudara-saudara, teman-teman terdekat, ataupun orang-orang yang Bapak Ibu temui ya. Dan kita sebaiknya yang lebih tahu ini juga enggak apa-apa ya, kita edukasi sedikit-sedikit ya apabila kita ada tetangga mungkin yang belum tahu mengenai COVID ini, pencegahannya seperti apa ya. Sebisanya kita, kalau kita tahu seperti itu ya diinfo saja ya. Jadi jangan pelit info, pelit ilmu ya Bapak Ibu semua. Jadikan kita ini manfaat dan berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kebersamaannya ya untuk pagi hari ini. Terima kasih Dr. Ivan untuk waktunya dan ilmunya. Baik, sampai jumpa untuk Health Talk di hari Senin berikutnya ya. Salam sehat selalu, sukses, dan go Royaltron ya rekan-rekan semua. Langsung saya tutup ya, Dok. Ya, Ya. bye-bye.